Halo anak-anak Miss Pinka yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Senang sekali Miss Pinka boleh menyapa anak-anak yang di rumah. Wah, Miss Pinka harap semuanya boleh bersuka cita. Ya, hari ini Miss Pinka mau cerita. Angkat tangannya siapa yang mau dengar cerita? Iya, sebelum dengar cerita, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami mau mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan yang boleh mendengar dan tolong Miss Pinka juga yang boleh bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami boleh berdoa. Amin. Iya, hari ini Miss Pinka mau cerita. Itu suara apa ya? Itu suara apa? Pernah nggak dengar hewan yang suaranya seperti itu? Iya, itu suara domba. Siapa yang pernah lihat domba? Angkat tangannya. Iya, Miss Pinka pernah lihat domba tapi dari TV. Iya. Nah, hari ini kita cerita tentang domba. Nah, domba itu seperti ini. Bulunya putih. Nah, suaranya "Mek." Nah, hari ini kita cerita tentang salju sekeping. Nah, salju sekeping ini dia lahir pada waktu musim bunga. Dia tinggal di tempat yang tinggi. Di tempat dia tinggal sering ada salju. Nah, tapi anak-anak yang di rumah, salju si keping ini domba yang sangat nakal. Dia domba yang gak mau diatur. Dia lari ke sana, dia lari ke sini. Padahal gembalanya bilang, salju si keping jangan terlalu jauh, nanti kamu tersesat. Tapi salju si keping ini selalu merasa kalau gembalanya tidak sayang sama dia. Aku gak mau diatur. Karena setiap pagi gembalanya selalu membawa salju si keping dan domba-domba yang lain. Gembalanya berjalan di depan. Nah, domba-domba selalu mengikuti gembalanya. Salju si keping selalu pikir, selalu tempat yang ini. Di sana kan padang rumput yang lebih hijau rumputnya. Padahal salju si keping ini sudah pernah ditolong oleh gembalanya. Suatu hari dulu pada waktu gembalanya berjalan di depan, salju si keping lihat. Dilihat gak ya? Berdiri dia sana, dilihat gak ya? Pada waktu gembalanya gak melihat salju si keping, dia lari. Nah, tidak tahu salju si keping ini sudah dilihat oleh singa. Tapi walaupun salju si keping pikir gembalanya tidak memperhatikan dia, gembalanya selalu memperhatikan salju si keping. Pada waktu gembalanya lihat ada singa yang mau memakan salju si keping, dia ambil tongkatnya, dia pukul singa tadi. Akhirnya singanya mati. Dan salju si keping tadi tidak jadi dimakan oleh singa tadi. Tapi walaupun begitu, salju si keping itu selalu merasa, gak enak, selalu begini, kawan-kawanku semua sudah tua. Memanglah gembala ini gak sayang sama aku. Nah, setiap pagi gembalanya selalu membawa domba-dombanya itu ke padang rumput. Nah, pada suatu hari, pada waktu gembalanya membawa mereka ke padang rumput, gembalanya bilang, salju si keping, aku tahu apa yang ada di kepalamu. Jangan pernah meninggalkan kawanan domba yang lainnya. Hari ini akan ada badai besar. Nanti kamu tersesat.
Salju si keping pura-pura mendengar. Ya, tapi dalam pikirannya, tunggu saja sebentar lagi aku akan pergi ke sana. Di sana lebih enak, rumputnya lebih segar. Nah, waktu dilihatnya gembalanya, gembala nggak ngeliat aku. Dia pergi lagi sebentar ke sini, nggak dilihatnya lagi. Agak kemari lagi, akhirnya dia pergi. Dia lihat, di sini enak. Dia makan rumput ini, lebih enak daripada yang di sana tadi. Dia makan lagi, dia lompat dengan senangnya. Sampailah akhirnya dia di atas bukit yang tinggi. Nah, dia senang. Nanti kalau aku ketemu sama domba-domba tua yang lain itu, yang mau mengikuti apa kata gembala itu, ku bilang di atas bukit itu pemandangannya indah. Di atas bukit itu rumput-rumputnya lebih hijau. Nah, waktu dia udah sampai di atas, dia lihat, sudah mulai gelap. Cuacanya yang tadi terang tiba-tiba jadi gelap. Dia sudah mulai merasakan, anginnya sudah kencang, sudah mulai dingin. Aku turunlah, aku pulang, aku akan kembali ke kandangku. Pas dia turun, mana gembalaku? Mana kawan-kawanku yang lain? Dia lari lagi. Kok nggak ada? Di mana? Aku udah tersesat. Dia lari lagi, dia lari. Yang tadinya dia senang, tiba-tiba karena dia lihatnya sudah gelap, anginnya sudah kencang. Yang tadi dia senang, tiba-tiba, di mana gembalaku? Di mana teman-temanku? Karena untuk jalan aja dia udah nggak bisa ngelihat lagi, sudah nggak tahu lagi, dia udah gugup. Karena sudah gelap, dia nggak tahu di mana berpijak. Akhirnya dia jatuh ke jurang dan akhirnya sekeping salju tadi tersangkut di pohon yang berduri. Pernah nggak adik anak-anak yang di rumah kena duri? Miss Pinka pernah kena duri, hanya sedikitnya, tapi sangat sakit. Apalagi sekeping salju ini, badannya semua penuh luka, semua kakinya, mukanya, tangannya, semuanya. Udah, matilah aku sekali ini, pasti matilah aku sebentar lagi. Nah, kawanan domba yang lainnya sudah sampai di kandang. Gembalanya menghitung. 96, 97, 98, 99. Loh, di mana satu lagi? Mungkin aku salah hitung. Hitungnya lagi. 96, 97, 98, 99. Loh, di mana satu lagi? Dia lihat yang mana dombanya yang hilang. Karena setiap hari pulang dari padang rumput, gembalanya selalu memegang dombanya. Dia cari. Pada waktu sudah putus asa si keping salju tadi. Sudahlah aku akan mati. Menyesal aku. Kenapa enggak aku ikuti apa kata gembalaku? Dicari gembalaku enggak aku ya? Aku kan domba yang nakal. Aku kan domba yang enggak bisa diatur. Dicari enggak aku ya? Udah putus asa si keping salju tadi. Tapi dia masih tetap mengembek, dia masih tetap berharap kalau gembalanya datang menolong dia. Sudah kedinginan, si keping salju sudah kedinginan. Waktu dia pikir dia akan mati, tiba-tiba dia mendengar suara, "Salju si keping, di manakah engkau? Salju si keping, di manakah engkau?" Salju si keping mendengar, itu suara gembalaku. "Salju si keping, di manakah engkau?" Salju si keping langsung, "Embe." Tadi yang kuat semakin lemas. Sudah kedinginan dia. Lalu gembalanya bilang, "Jangan takut, aku akan menolong kau. Jangan banyak bergerak." Lalu gembalanya berusaha menolong salju si keping. Dia jalan, dia melewati batu-batu yang kasar.
kakinya sudah berdarah karena kena batu, cuaca yang dingin. Dia berusaha untuk menolong salju si keping tadi. Dia tolong salju si keping, dia pegang, dia lepaskan durinya dengan tangannya. Dengan tangannya. Nah, tangan gembalanya tadi berdarah, muka gembalanya tadi pun berdarah. Dia sangat mengasihi salju si keping. Dia nggak pernah pikirkan, tanganku sakit, kena duri. Enggak, kayak mana supaya salju si keping tadi bisa selamat. Dia tolong salju si keping, dia lepaskan dari duri. Nah, dia angkat salju si keping tadi. Sampai di rumah gembala tadi, dia mengobati salju si keping, diselimutinya salju si keping. Akhirnya salju si keping tadi bisa tidak kedinginan lagi. Karena luka-lukanya tadi sudah diobati. Dan dia sudah dikasih selimut yang hangat. Gembalanya tadi sangat mengasihi salju si keping. Iya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Iya, sekalipun kita nakal, kita suka mencubit teman, kita suka melawan orang tua, Tuhan Yesus mengasihi kita. Iya, Miss Pinka mau membagikan cerita, membagikan Alkitab, membagikan ayat. Nah, dari Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Yesaya 53 ayat 5. Iya, sama seperti gembala ini tadi. Dia walaupun tangannya kena duri, mukanya kena duri, kakinya kena luka karena batu, tapi dia mau melakukannya, dia rela melakukannya untuk menyelamatkan salju si keping. Sama seperti anak-anak yang ada di rumah, Tuhan Yesus mau mati untuk kita. Dia mau tangannya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya dimahkotai duri, supaya anak-anak yang di rumah boleh menjadi domba-domba yang dekat sama Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus. Maukah anak-anak di rumah menjadi domba kesayangan Tuhan Yesus? Iya, hari ini inilah cerita kita. Sekarang kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami. Tuhan, kami mau menjadi domba-domba yang mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, perkenalkanlah dirimu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah.